Nah, nih. Awas, kamu awas. Lihat ya, pohon ini, lihat. Perhatikan pohon ini ya, kamera ya. Di sini ada dua makhluk. Tuh lihat, gerak-gerak sendiri dia. Dia gerak-gerak sendiri. Kesorot nggak? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berpetualang. Ada satu kejadian yang memakan korban ya. Ada korban jiwa ya di salah satu tempat yang sebetulnya sering didatangi oleh orang juga, tapi mungkin cuman baru kali ini, mungkin hanya baru kali ini. Jadi korbannya meninggal tapi setelah di rumah ya, meninggalnya terserah di rumah. Padahal itu belum ada kejadian apa-apa, masih sehat walafiat ya. Tidak ada gejala apapun. Tiba-tiba kaget di rumah meninggal. Nah, jadi saya kisahkan dari awal. Awal mulanya beliau ini sering usaha di pasar ya. Suka usaha di pasar, bekerja di pasar, dagang gitu. Biasanya dia tuh mencari mencari untuk jualannya itu biasanya ke kebun, ke hutan, dagang buah gitu ya, kadang singkong, kadang ubi gitu. Jadi dia nanti beli di kebun-kebun, beli di sawah-sawah. Nah, jadi kebiasaannya seperti itu, setiap hari dia ke kebun, ke hutan. Nah, dia pun sangat rajin membantu keluarganya ya, karena ternyata dia itu tulang punggung, sering mencari nafkah untuk keluarga. Nah, meskipun ada beberapa saudara, tetapi ternyata yang cukup aktif dia, meskipun semuanya juga aktif. Ternyata dia itu punya seorang ibu, dan ibunya selalu dibantu oleh dia. Dan sudah tidak punya bapak, bapaknya sudah meninggal. Jadi setiap hari dia pergi ke sawah. Suatu ketika dia pergi ke sawah, dia bertemu yang mau memborongkan kebun ya, Dia terjadi tawar menawar.
Nah, terjadi tawar-menawar dan akhirnya tawar-menawar Ubi itu deal ya, deal. Dan tapi dia tidak bawa uang. Nah, kata dia, nanti ya saya pulang dulu, saya ambil uang dulu, kata dia tuh. Dan akhirnya pulang dia nyari ngambil uang. Nah, akhirnya dia pulang ngambil uang, dan setelah dia ngambil uang, dia ke sawah lagi. Dia kecewa banget. Kenapa kecewa? Karena ternyata itu sudah lagi dipanen. Ternyata lagi dipanen sama orang lain, diduluin. Nah, akhirnya si Mas ini tuh marah ya. Si Mas B aja sebut, si Mas B ini marah. Kok bisa gitu? Kan tadi sudah deal. Kenapa dijual lagi ke orang lain gitu? Nah, di situ akhirnya terjadi sedikit cekcok. Kenapa dijual lagi ke orang, kan sudah deal? Dan akhirnya kata si yang punya itu, kalau saya siapa yang duluan? Kalau saya siapa yang duluan, dia yang bayar, katanya gitu. Iya, tapi kan sudah deal. Jadi ya harusnya ke saya. Nah, harusnya kan ke saya gitu. Dan akhirnya keduluan lah gitu, kata si penjual itu. Kan yang kalau saya siapa yang lebih dulu, katanya. Kalau saya sih siapa yang lebih dulu, dialah yang punya hak, katanya gitu lah. Nah, sudahlah seperti itu ya. Setelah seperti itu, dia akhirnya udah nggak mau panjang lebar dan nggak mau ribut, akhirnya kembali ke rumah. Tapi dia mikirin, kok begitu gitu ya, kok bisa begitu gitu, kenapa gitu. Padahal tadi sudah deal, jadi kecewa berat lah ceritanya. Dia tuh kecewa berat, sangat kecewa. Dan akhirnya dia pun besoknya siangnya kembali lagi nyari ke sawah. Nah, dia berangkat pergi terus akhirnya dia bertemu kebun mangga ya. Nah, di kebun mangga ini dia menemukan ternyata di sini banyak mangga nih. Dia seneng. Nah, pas banyak mangga di situ dia masuk ngeliat gitu ya. Nah, pas ngeliat di situ dia ada yang mengagetkan dia, ada yang membuat dia kaget ternyata. Apa yang membuat dia kaget? Jadi ada sekelebat gitu, ada sekelebatan. Nggak tahu itu apa ya, sekelebatan. Dan akhirnya sekelebatan itu membuat dia terkaget-kaget. Nah, dan pada akhirnya dia pun segera meninggalkan kebun itu. Nah, dia segera meninggalkan kebun itu, tetapi saat dia sudah nyampe rumah, ternyata dia memimpikan yang sekelebatan itu. Apa itu? Jadi dia bermimpi ada wanita yang mendatanginya. Nah, dia pikir mungkin wanita ini yang tadi gitu ya, Nah, dia berpikir bahwa wanita tadi itu mungkin yang tadi nih, mungkin wanita itu yang tadi sekelebat itu mungkin. Nah, akhirnya dia malah nggak bisa tidur tuh, gelisah dia gelisah, nggak bisa tidur. Mana jalannya? Dia akhirnya gelisah, nggak bisa tidur. Dan dia di pagi harinya ya, setelah dia ternyata tidurnya tuh di pagi hari, dia tidurnya di jam 3 pagi ya, dia tidur jam 3 pagi. Lalu besoknya berinisiatif untuk mencari usaha. Nah, tetapi ternyata pas dia mau keluar rumah ternyata ada yang datang bapak-bapak. Mas B, ya Mas B, itu tolong dilihat kebun saya mau borongin mangga, gitu. Hah, mau borongin mangga? Iya, mau borongin mangga. Berapa pohon? Ada 20 pohon, banyak, gitu. Wah,
seneng tuh Mas B tuh seneng ya, seneng karena dapat borongan 20 pohon kan banyak. Akhirnya seneng, wah alhamdulillah pagi-pagi ada rezeki gitu. Lalu Mas B pun seneng, lalu ya udah yuk kita ke sana. Akhirnya naik motor. Nah akhirnya naik motor ikut sama si bapak ini. Nah jalan-jalan, ternyata pas nyampe dia kaget karena dibawa ke kebun itu. Karena dibawa ke kebun itu. Nah setelah di kebun itu, setelah dia turun dari motor, dia tadinya nggak mau masuk, dia takut gitu. Nah tapi dia memberanikan diri karena ada temannya. Tapi ternyata dia keburu merinding dan merasakan sesuatu. Dia merasakan sesuatu lalu merinding. Nah lalu dia karena sudah saking tidak kuatnya menahan rasa serem itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk bilang ke pemilik itu, Pak, di sini angker enggak? Enggak, biasa saja. Saya sering di sini setiap hari. Saya sering lihat, sering mupuk gitu. Ini dikasih pupuk pohon mangganya, gitu. Masa sih Pak nggak serem? Enggak, biasa aja, kata si bapak. Pak, saya mau cerita, kemarin saya tuh kesini, kata Mas B. Tapi saya melihat kayak ada sekelebatan. Ah, kata si bapak, biasa aja Mas, nggak usah dipikirin, itu namanya di hutan ya pasti, kata. Tapi saya sering masuk Pak ke hutan-hutan, nggak ada, saya baru di kebun ini. Nah kata si bapak itu, udah jangan dipikirin Mas, kebetulan mungkin gitu. Nah ya udah, si Mas B ini akhirnya tinggal memikirkan ya mungkin ini halusinasi. Tapi dia bengong, terbengong-bengong karena tadi malam kan dia mimpi gitu didatangi wanita. Nah, dan akhirnya si Mas B ini ya udahlah, akhirnya terjadi negosiasi lalu dibayar. Dan ternyata pohon mangganya banyak gitu ya, pohon mangganya banyak juga, banyak banget. Dan setelah itu akhirnya Mas B itu setelah negosiasi berpikir untuk segera ngambil mangga ya. Nah tapi dia berpikir ngambil mangganya gimana ini, karena kan agak jauh dari jalan. Biasanya kalau jauh dari jalan harus pakai orang gitu. Akhirnya berinisiatif lah, 3 hari kemudian Mas B ini bawa orang. Nah bawa orang lalu dia mau ngambil mangga itu ya. Nah dan akhirnya diambillah mangga-mangga itu. Dan Mas B ini setelah siang, setelah zuhur, ternyata dia pun nyusul ke sana. Dan saat dia nyusul ke sana, dia naik, ikut naik ya, ngambilin mangga gitu. Dan ternyata saat ngambilin mangga, si Mas B ini dikagetkan oleh sesuatu yang bunyi gitu. Jadi ada yang bunyi, hei kamu lagi ngapain? Jadi bunyi begitu ternyata, hei kamu lagi ngapain? Dan akhirnya kaget Mas B ini. Nah saking kagetnya dia langsung merinding, panas dingin. Langsung nengok kanan kiri tapi nggak ada suara. Nah, saat sedang gelisah seperti itu, Mas B dikagetkan lagi. Kamu jangan ganggu rumah saya. Lalu Mas B turun langsung terjun. Gubrak aja, orang-orang kaget semua. Orang-orang kaget karena itu jatuh ya. Karena jatuh, gubrak aja. Dum aja bunyi. Lalu orang teriak semua, oh ada yang jatuh itu, lari, lari. Ternyata si Mas B ini jatuh. Dan si Mas B ini ternyata pingsan di situ. Dari pohon mangga itu. Nah, jadi karena si Mas B ini pingsan, akhirnya dibawalah ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumah, dan padahal itu pendek ya, nggak tinggi, hanya 2 meter ya, hanya 2 meter jatuhnya tuh. 2 meter juga nggak, kayaknya pendek pokoknya. Nah, jadi setelah dibawa ke rumah itu nggak sadar-sadar, nggak sadar-sadar. Dan ternyata dibawa ke orang pinter. Nah, setelah dicek ke orang pinter itu ternyata suara. Ternyata ada suara di sini. Pas saya ngomong ada suara di sini. Ya, nggak apa-apa, biarin. Nah ternyata pas diobati sama orang pinter, katanya ini sukmanya dibawa. Lalu di jampe-jampe lah, diruqyah lah sama banyak orang di situ. Dan akhirnya setelah diruqyah, Mas B ini agak siuman ya, agak baikan. Mas B ini agak siuman, agak baikan. Nah setelah agak baikan, Mas B ini bercerita bahwa dia tuh serasa dibawa ke perkampungan. Dia serasa dibawa ke perkampungan. Nah kata orang pintar itu, iya kamu sukmanya tadi nggak ada di sini. Ternyata kamu dibawa ke perkampungan gitu. Iya. Tapi Mas B cerita ke saudaranya, ke keluarganya bahwa saya nanti mau dijemput lagi karena sudah melanggar peraturan katanya gitu ya.
Lalu kaget tuh, paranormal yang lain juga kaget semua. Waduh, gimana ini? Jangan sampai kejadian begini nih. Dan akhirnya berinisiatif untuk diobati gitu ya. Nah setelah itu, karena berinisiatif untuk diobati, lalu dilakukanlah ritual-ritual khusus. Nah ritual-ritual khusus, tapi ternyata ritual-ritual itu cukup menyita waktu dan menyita tenaga ya. Nah jadi kita sambil jalan ya, ini kita langsung mau ke lokasinya, ini kita sekarang mau langsung ke lokasinya. Nah ya, ke sini naik. Nah jadi sudah diobati begini begitu, ternyata memang agak sulit ya. Dan akhirnya karena memang sulit, ternyata nggak menyerah ini, paranormal itu nggak menyerah. Paranormal itu nggak nyerah, dia terus berusaha, dan pada akhirnya paranormal itu pun melakukan teknik-teknik untuk mempercepat penyembuhan itu. Tapi ternyata itu malah diserang, si paranormal itu malah diserang. Ternyata paranormal itu malah diserang, malah ada makhluk yang datang ke rumah paranormal itu, malah diancam-ancam, malah pokoknya malah dibuat ditakut-takutin. Nah, setelah begitu ternyata si ini tuh sakit lagi, Nah sakit lagi, lalu setelah sakit lagi sembuh lagi. Nah setelah sembuh, dia bilang bahwa dia dibawa lagi ke sana dan dia mau diambil katanya gitu. Nah setelah itu si paranormal ini ngajak temennya. Jadi setelah itu dia bawa temannya lagi buat ke lokasi itu. Nah jadi langsunglah dia bergerak untuk menangani itu berdua bersama temannya. Dan saat dia menangani di kebun mangga itu, ternyata pas dia ngobati di kebun buah, di kebun mangga ya, ternyata yang di rumah itu sakit lagi gitu ya. Dan sakitnya cukup aneh gitu, dia langsung pingsan, langsung nggak sadarkan diri gitu. Dan pas yang dari kebun mangga itu pulang ke rumah, pas sampai ke rumah ternyata si Mas B ini sudah nggak ada. Ternyata si Mas B ini sudah nggak ada, sudah meninggal gitu. Meninggalnya tuh pas asar ya, pas asar meninggal itu, setelah asar. Lalu kagetlah semuanya, dan si paranormal ini pun kaget. Waduh, kecolongan. Sudah nggak ada, sudah meninggal. Nah, dari situ si paranormal ini bercerita ke saya gitu ya, bercerita ke saya, ini ada kasus aneh, cepat sekali bergeraknya, cepat sekali. Kenapa dia begini. Nah lalu setelah gitu, di mana tempatnya, dia kasih tahu tempatnya di sebelah sini. Ya udah, nanti saya ke sana. Nah sekarang kita ke lokasi itu, dan ini sudah ada di lokasinya. Ini sudah ada di lokasinya, dan ini nggak terlalu jauh, lokasinya dekat ya. Lokasinya nggak terlalu jauh, lokasinya dekat, masih wilayah sini. Nah ada wangi nih, ada wangi-wangi nih, kecium ya wanginya nih. Nah, jadi kita langsung ke lokasinya, karena memang harus dilihat. Ini ada suara. Oh. Cuma ini agak berisik ya, ada yang lagi hajatan di kampung, jadi suaranya nggak begitu ketangkep. Jadi kita sudah mulai masuk ke lokasi. Di sini tadi sudah mulai ada suara-suara aneh. Pemirsa di sini. Suara-suara aneh sudah mulai datang.
Saya buka mic-nya aja biar ada ketangkep kalau ada suara-suara aneh. Kalau ada suara-suara yang ini biar ketangkep ya. Saya buka mic-nya. Nah. Dingin, di sini lagi musim dingin, musim angin. Ini lagi mendeteksi nih. Saya coba deteksi dulu ya, sebelah mana, takutnya salah ya. Mungkin itu suara babi hutan ya, karena di sini banyak babi hutan. Di sini tuh banyak babi hutannya juga. Ini ada jalan. Ini tanda-tandanya belum kelihatan ya. Tanda-tandanya belum kelihatan. Saya coba deteksi dulu. Mudah-mudahan tanda-tandanya ada. Tadi sudah sempat kumpul tapi buyar lagi energinya. Tadi energinya sudah saya himpun tapi buyar lagi. Nah, jadi saya susun lagi. Mudah-mudahan ada sesuatu ya. Mudah-mudahan ada sesuatu. Tadi saya merasakan sesuatu di sini. Tadi ya, di sebelah sini. Jadi saya melihat sesuatu tadi. Apa mungkin di sini, nggak tahu ya. Nanti coba kita cek. Saya naik dulu. Mudah-mudahan dapat petunjuk, ada petunjuk ya. Ini seperti ada yang berdiri ya di sebelah sana tuh, saya melihat seperti ada yang berdiri. Ada bayangan. Nah, iya yang itu nih. Seperti bayangan apa tuh? Ini seperti bayangan. Ntar kita coba. Nah, itu ada rumput gerak-gerak di sana. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya.
Oh, dia melemah energinya. Oh, bentar. Ini ada temannya nih. Kayaknya di daerah sini dia. Nah, datang dia nih. Os. Oh, ini nih. Os. Oh, daerah sini. Oh, kita udah masuk ini. Ini kita udah masuk ternyata. Waduh. Kita udah ada di daerahnya nih, nggak sadar. Tanpa disadari, kita ternyata sudah ada di daerah dia. Tanpa disadari. Ini sudah pohon mangga semua ini. Kita sudah ada di daerahnya. Nggak sadar sama sekali. Ini udah pohon mangga semua nih. Tadi dia ada di sini. Saya cek. Nggak kelihatan. Di sini nih ada nih. Oh, kita datang ke sini karena masih sore, jadi masih banyak suara-suara manusia di sini. Nah, itu penyebabnya. Mereka sulit untuk keluar. Mereka sulit untuk keluar karena memang suara bising karena masih sore hari. Tapi masih cukup beruntung kita. Kenapa? Dia masih bisa ya, masih bisa untuk kita pancing. Tapi sejauh ini belum ada kejadian yang cukup signifikan. Ya karena video kita real seadanya. Jadi kalau ingin nampak gitu ya susah. Tapi tadi titiknya di sana tuh. Nah, aduh, hampir jatuh. Nah, nih. Awas, kamu awas. Lihat ya. Pohon ini, lihat. Perhatikan pohon ini ya. Kamera ya. Di sini ada dua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat gerak-gerak sendiri dia. Dia gerak-gerak sendiri. Allah. Apa tuh? Kesorot nggak? Bentar. Keambil nggak di kamera tadi? Lampu udah terang ya? Oh, kesini dia. Udah lemah dia.
Jadi tadi makhluk di sini ada 2. Dia mau nyerang saya tadi. Terus saya kurung. Terus dia mau lari, mau loncat ke atas ya. Pas dia mau loncat ke atas, dia nembak pagar. Dia nembak pagar lalu bluk turun lagi. Nanti mudah-mudahan ada di kamera ya yang turun itu. Ya kalau begitulah. Susah kalau pengen terlihat jelas karena nggak bisa diprediksi. Kita mau ke sini. Oh ternyata ini kayaknya. Oh di sini dia. Nih orang itu jatuhnya di sini, orang itu nih. Sekitar sini. Jatuhnya di sekitar sini dia. Jatuhnya di sekitar sini dia. Wes, apa tuh? Oh, toke itu. Saya cari jejaknya. Barangkali ada jejaknya di sini. Kayaknya ini jejaknya. Kayaknya di sini jejaknya nih. Soalnya ada rerumputan yang apa? Tidur ya, rerumputan yang tidur dan layu. Tapi ini toke apa ya? Kok tokenya ada di sini ya? Kok tokenya ada di sini nih, tuh. Jadi toke ini jantan ya. Toke ini biasanya dia suka loncat juga. Kalau dia merasa terancam biasanya loncat lalu menggigit. Biasanya loncat lalu menggigit. Biasanya dia loncat terus menggigit gitu. Jadi kalau terlalu dekat juga ngeri. Banyak debu ya. Ini toke biasa apa bukan? Jangan-jangan dia jelmaan, soalnya tadi kedeteksinya di sini. Tiba-tiba ada toke ini. Pas takutnya dia nyaplok. Ini dekat banget ya. Jaraknya cuma 20 cm. Oh, toke ini melihat sesuatu ke atas dia. Coba perhatikan toke ini. Kamera perdekat ya. Ini perhatikan toke ini melihat ke atas. Oh, dia kabur. Itu toke biasa ya. Tadi setelah saya cek dia toke biasa. Nah di atas ternyata memang ada aura, ada energi yang nggak enak nih. Memang ternyata di atas ada energi yang nggak enak. Ya sebagai petunjuk toke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia. Ush. Kedenger nggak tadi bunyi? Ngeprak gitu.
loncatnya jauh dia. Oh, kesini nih, loncatnya kesini. Dia tadi kesini larinya. Ntar saya lihat. Gelap ya, nggak ada lampu soalnya. Oh, ini. Oh, dia lari, nggak kena dia. Pintar nih. Hup. Nah, kena nih, atas tuh. Lihat ke atas ya. Ini pohon mangga yang depan saya nih. Lihat ke atas. Nah, tuh, lihat goyang-goyang daunnya, kelihatan di kamera. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Itu jelas goyangnya. Ini udah dikunci ya. Jadi dia cuman apa namanya? Dia meronta-ronta mau kabur dari pagaran, dari kurungan ya. Jadi sudah dikurung. Jadi dia hanya meronta-ronta di pohon ini aja. Nah, saya coba lagi, kita kurung saja. Mudah-mudahan ada di kamera yang satunya nanti ketangkep ya. Oh, perhatikan loh. Oh, kalau di sini kelihatan nggak aslinya? Nah, kalau di kamera nggak tahu. Wow. Wow. Oh, Akbar. Kun payakun. Wallahu jabarullah jadullah. Hancur lebur. Ya laknatullah. Oh. Belum selesai. Masih ada beberapa puluh lagi nih. Oh. Ah, selesai. Udah diam ya.
Jadi tadi dia kumpul di sini. Jadi saya kurung. Jadi di sini ya tadi ya targetnya. Korban jatuhnya di sini tadi. Oh, di yang sana. Oh, ini ya. Tadi korban jatuhnya di sini. Jadi dia ternyata berkunjung ke sini. Dan memang di sini lumayan. Tadi kelihatan sendiri pas dihancur, pas dileburkan. Alhamdulillah cukup banyak perlawanannya. Jadi mereka berkumpul ingin keluar dari kurungan. Tadi ada 1-2 yang lolos, tapi itu nggak apa-apa. Kayaknya kalau temannya memang sudah nggak ada, dia bisa kapok, nggak mau datang lagi ke sini. Ini bahaya nih. Tadi di sini 2, di sini malah ada puluhan. Kayaknya kalau dihitung jumlahnya, kayaknya sekitar 90 ya kalau dihitung jumlahnya. Tapi sudah selesai. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan. Ini pertama kali saya keluar menghantam lagi yang begini setelah 2 tahun nggak keluar ruangan, dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Tadi Raja Kalacakra yang dipakai tuh. Tadi yang dipakai Raja Kalacakra dan dipadu padankan dengan yang lain. Mudah-mudahan di kamera ada. Tapi kalau aslinya ngelihat nggak, Mas? Aneh nggak? Nah, itu asli. Ya kalau asli ya begitu real. Cuman di kamera nggak tahu seru apa enggak. Kalau yang biasanya nggak ada, ya biasa begini normal, nggak ada. Tuh. Biasa kan? Tadi pas beres diam nggak dia? Diam, pas beres ya diam, ya begitulah. Nah, kita cari lagi, barangkali di sekitar sini ada yang masih nggak enak atau mengganggu. Kita amankan lagi. Nah, ini ada bawangnya tadi, selibir. Kasihan ya, kasihan anak istrinya kalau gitu. Cuman saya telat laporan, mendapatkan laporannya telat. Kita kembali ke rumah. Bisa dilihat kan, pohon mangga semua nih, tuh bisa kelihatan ya, semuanya pohon mangga tuh. Ya namanya di hutan, makhluk gaib itu memang selalu ada dimanapun, apalagi di hutan, itu tempatnya mereka kan. Namanya hutan tempatnya mereka. Awas. Pada jatuh. Nah, namanya hutan itu tempatnya makhluk-makhluk seperti itu. Itu memang sudah kodrat ya, sudah sunatullah. Makanya kalau kita masuk hutan itu harus berdoa, minta pertolongan, minta keselamatan. Harus itu, kalau nggak begitu, waduh bahaya, hati-hati ya. Apalagi tengah hutan begini, sangat berbahaya kalau tengah hutan begini. Kok ada yang minta tolong ya? Apa ya? Udahlah, jangan hiraukan, biarin. Mungkin yang tadi 2 itu minta tolong kayaknya. Udah rasain. Makanya jangan suka nakutin orang, ganggu orang. Jadi kita kembali ke rumah, kita istirahat sambil memperhatikan wilayah sini agar kondusif, agar aman, agar nggak ada gangguan apa-apa di wilayah sini. Ini nggak terlalu jauh dari kampung, tapi karena nggak dikontrol ya bisa saja terjadi hal-hal seperti ini, karena memang rumahnya mereka, tempatnya mereka ya. Nggak dikontrol ya sama aja tetap kalau nggak dikontrol. Di sini masih banyak babi hutan juga, masih banyak di sini. Nah, jadi
Harus diingat, kalau ke hutan kita harus banyak berdoa agar selamat, agar diberikan kemudahan, kelancaran. Kalau bertani ya kita bertanamnya bagus, begitu ya. Dan alhamdulillah kita selamat sampai selesai. Nanti jumpa lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Jangan lupa dibantu di share sebanyak mungkin, like, comment, and subscribe. Terima kasih yang baru berkunjung dan yang sudah lama mengikuti, terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu di share dan iklannya jangan di skip ya. Iklannya jangan di skip, dan kalau mau bantu nyawer silahkan ditekan, ada di bawah, digeser saja. Terima kasih. Ya, ada gambar lope itu, ada terima kasih. Ditekan saja di bawah untuk membantu kita di sini. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala gangguan. Apa ini lagi? Apa lagi ini? Apa lagi ini? Oh, sini. Awas, sini. Oh, pusaka, ini ada pusakanya. Kirain pusaka ular. Kirain apa? Nah, pusaka ular. Pusaka ular, dia lari sana. Mustika ular, bukan pusaka ular, mustika ular. Ya udah, kita tutup. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.